pagi kekasih Tuhan, 4 menit bersama Pendeta Agustina. Bacaan kita hari ini dari Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat hafalannya ayat 2. Demikian. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisi sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca bagian hal-hal seperti ini di perjanjian lama banyak ya, tentang keturunan, tentang raja-raja, tentang di sini tentang pembuatan mesbah. Kira-kira saudara baca nggak kalau sendiri? Gak ngerti Bu Agustina, mesbah apa itu, ukuran-ukuran buat apa, kita kan gak tahu, gak ngerti. Nah saudara coba ya kita belajar ini ya. Tema kita hari ini keteraturan. Semua yang dicatat dalam Alkitab ini bisa kita pelajari, bisa kita menjadi inspirasi, bisa mengingatkan kita. Di dalam bagian ini Bu Agustina teringat bahwa keteraturan itu luar biasa diutamakan oleh Tuhan. Di sini adalah mesbah ukupan. Saudara tahu mesbah ukupan, pembakaran ukupan ini biasanya adalah untuk persembahan, untuk berdoa, dan tidak boleh dipakai untuk misalnya untuk pengampunan dosa dan lain sebagainya. Luar biasa bukan? Jadi ada yang namanya istilahnya mesbah ukupan. Kalau baca ukuran-ukurannya memang kita tidak usah hafal ukurannya. Karena kita tidak gunakan seperti sekarang ini. Kenapa nggak digunakan? Karena progresnya, pengajarannya kepada hakikatnya. Ada mesbah Allah, ada tempat kita berdoa dan lain sebagainya. Ukuran-ukuran ini kita memaknai inspirasi kita adalah menunjukkan ketaatan, keaturan, hukum-hukum. Sampai Allah memberikan begitu luar biasa, gak boleh sembarangan. Kemudian di sini ada emas, ada dari emas, ada penaga. Kalau saya lihat di tafsiran itu menunjukkan kemuliaan. Emas itu menunjukkan Allah, penaga menunjukkan manusia. Ada suatu komunikasi antara Allah dan manusia, di mana buat Allah adalah yang tertinggi, kudus adanya, dan manusia harus belajar kekudusan Allah. Jadi kita bisa melihat apa dalam bagian ini? Keteraturan. Ada simbol-simbol yang Allah gunakan untuk menyatakan di balik simbol itu iman. Jadi saya juga setuju kalau orang ada anting emas, kalung emas, semua itu kalung emas lagi, kalung salib ya, anting salib. Itu semua menunjukkan supaya ada simbol itu supaya kita diingatkan, aku kok pakai anting salib, kok aku kelakuannya mau bunuh, marah-marah, kan nggak cocok ya. Jadi simbol itu bisa menahan loh ya. Nah juga di sini ada hal-hal yang diajarkan, pengajaran yang kudus. Mari kita belajar dari ini ya, supaya Allah suka keteraturan, hidup kita juga harus teratur. Allah suka simbol-simbol, pakailah supaya ingatan bahwa kita ini adalah muridnya. Di sini kita belajar bahwa ada mesbah di mana kita harusnya berdoa, menyembah kepada Allah. Tuhan pakai segala sesuatu untuk mengedukasi kita. Mari kita hidup teratur karena Allah kita teratur. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa keteraturan itu penting adanya dalam hidup, supaya menunjukkan akan kemurahan Tuhan, menunjukkan Allah kami Allah yang teratur adanya. Amin.